Hari ini saya akan jelaskan ke teman-teman sekalian bahwa trade scalping itu sebenarnya nggak buat semua orang loh. Kadang kan banyak yang bilang, saya kayaknya cocok scalping, kayaknya bisa nggak sih saya belajar dan bla 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 dan bla 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 untuk trade di scalping. Jawaban saya bisa-bisa aja teman-teman. Tapi ya namanya ini adalah salah satu metode trading, nggak semua orang cocok. Jadi it is maybe my cup of tea but maybe not yours. Jadi belum tentu kalian ketika trade menggunakan scalping, kalian akan cocok. Mungkin memang tidak cocok dalam time frame, tapi saya akan jelaskan 3 reason utama kenapa trade scalping itu bisa membuat seseorang menjadi tidak cocok. Yang pertama itu mungkin market behavior. Ya, saya bilang market behavior kenapa? Karena anggap kita ngomongin dalam trade sekarang ini, kita ngeliat ada big potential. Misal di sini kita ngeliat dia mengalami penguatan yang signifikan, kita ambil dari M5 ya ini, CAD JPY M5. Teman-teman mungkin akan makan buy sell dalam momentum yang sama. Namun ketika dia break sekali di sini, what happen? Lanjut mengalami penurunan. Di sini baru dia ngulang lagi pembentukan yang sama ya, bahwa dia kembali mengalami up and down. Tapi dia nggak pernah lagi nih teman-teman nyentuh area yang lebih atas. Kembali dalam zone yang mungkin teman-teman di awal tadi sudah masuk dalam tradingnya kalian. Misalnya kalian buy di sini, oke, kalian profit. Tapi ketika kalian buy kedua di sini, kalian mengalami loss. Apakah dia balik lagi dalam zona buy pertama kalian? Jawabannya enggak. Malah dia bergerak di area yang bawahnya kembali. Itu satu. Jadi market behavior yang mudah berubah itu bisa mengakibatkan kesulitan juga nih bagi para trader scalping. Kenapa? Karena kita tuh manfaatkannya lower time frame. Jadi M15, M5, M30 mungkin untuk apa ya? Untuk mencari profitabilitas yang tinggi, mencari profitabilitas yang besar di dalam market. Selain dari market behavior, ada juga yang namanya slippage. Kenapa saya bilang slippage? Slippage ini nggak cuman tentang kalian ketika trading itu mengalami perubahan dalam momen news ya. Tapi kadang slippage ini juga bisa terjadi loh dalam momen-momen high volatility. Siapa tahu sebelum news terjadi sudah ada pergerakan yang signifikan di dalam pasar. Jadi karena dia ada perubahan yang signifikan, high volatility di dalam pasar, mengakibatkan perubahan juga nih dari expected prices, harga yang kalian harapkan dengan harga yang aslinya kalian dapatkan. Gitu, harga yang aslinya kalian dapatkan dalam eksekusinya. Nah, ini slippage inilah yang menjadi masalah juga ketika kita ingin trade sebagai seorang scalper. Dan yang ketiga sebenarnya hampir sama seperti yang kedua, yaitu latency. Ya, latency atau keterlambatan itu bisa cukup fatal teman-teman kalau kita ngomongin trading di dalam forex. Forex ini kan fast moving, pergerakannya signifikan, teman-teman bisa ngelihat kalau misalnya dia up, kalau misalnya dia down. Dengan signifikansi seperti hal tersebut, maka kita butuh juga nih waktu yang sangat amat cepat ketika kita mengeksekusi trading kita. Nah, kadang butuh waktu loh orderan kita itu bisa mencapai servernya si broker, yang mana ini juga bisa merubah nih mengenai profit dan loss yang kita dapatkan. Nah, karena hal itulah kenapa saya bilang latency ini sangat amat fatal dan kadang kurang cocok nih kalau misalnya teman-teman adalah trader pemula lalu berupaya untuk mencari profitabilitas baru di dalam pasar forex menggunakan teknik scalping. Dan biasanya ini juga salah satu alasan kenapa banyak broker-broker sekarang yang mungkin menawarkan, oh kita ini spreadnya rendah, oh kita ini dipastikan tidak slippage dan lain sebagainya. Ketika market behavior terjadi atau misalnya dalam high volatility, perbedaan spreadnya itu nggak akan jauh sangat lebar, tidak akan melebar yang sangat signifikan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya terjadi dan dilaksanakan oleh para broker ya gunanya untuk memfasilitasi para trader scalper. Namun kalau misalnya teman-teman ini tipikalnya yang hold, tipikalnya yang trading untuk nge-swing, mungkin misal teman-teman misalnya dilihat di sini, oh di sini ada momentum buy, maka saya akan posisi pembelian on this level, stop loss-nya lumayan jauh, target saya paling atas di sini misalnya 1/2 RR-nya. Ini kalian nggak perlu pusing. Kenapa? Ya karena kalau misalnya kalian entry, kalian nggak butuh tuh namanya time frame yang jelas, atau misalnya kalian nggak butuh tuh kecepatan dalam mengeksekusi orderan. Kenapa? Karena kalian bisa nge-hold untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin di hari ini dia bisa hit TP, atau mungkin besok, atau mungkin lusa. Mungkin hit stop loss-nya bisa di hari ini, atau mungkin besok, atau mungkin lusa. Tapi kalian nggak butuh kecepatan dalam trading yang langsung instant execution. Nah, karena hal itulah saya bilang sekali lagi, trading scalping, cara trade scalping itu nggak buat semua orang.
Namun kalau misalnya kalian ngerasa kalian cocok dalam trading scalping, monggo kalian bisa jalankan. Yang menjadi pembeda trading scalping dengan trading cara lain, mungkin intraday, swing, dan lain sebagainya, jawaban saya sederhana, time frame. Kalian itu mengincar profitabilitas yang cepat dalam waktu sesingkat mungkin. As simple as that. Kalian take 10-15 pips, that's actually fine, selama kalian bisa closingannya dalam kurun waktu 5-10 menitan. Kenapa? Karena kalian mengincar jumlahnya, quantity dalam tradingannya. Makanya saya bilang, it's not your cup of tea maybe. Ini bukan cara trading yang cocok buat dirimu. Tapi bukan berarti trading seperti cara scalping ini nggak berhasil. It works, dan saya juga ngejalankan menggunakan trading scalping ini. Jadi menurut kalian gimana teman-teman sekalian? Apakah kalian cocok buat scalping atau enggak? Kalian boleh banget share pandangan kalian atau misalnya saran dan kritik kalian di dalam komentar ya.